Kalau exegesis kan saya punya pengalaman di luar pengertian Alkitab, lalu kemudian saya cari cocokologi sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-harinya itu. Cocokologi jadi cari, "Oh ini cocok," lalu di-expose gitu. Jadi padahal sebenarnya ada cara yang sederhana namanya koma. Koma itu menjadi salah satu cara sederhana, entah dia orang yang sudah berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan teologi maksudnya. Jadi saya tidak memakai istilah awam, tapi saya katakan orang yang tidak berpendidikan teologi dan orang yang berpendidikan teologi, cara koma ini cukup, mudah diikuti. Yang pertama adalah K, konteks. Jadi baca teks itu konteksnya apa? Ini siapa ya, ini di zaman apa, tahun berapa, ini kondisinya seperti apa waktu itu. Itu pertama dulu, jadi baca itu dulu. Ya tentu kan di dalam zaman sekarang sangat sangat mudah ya, ada Mbah Google. Bahkan baru tadi teman saya kasih tahu itu bahwa Google Religion. Sekarang Google itu sebagai religion, kepercayaan. Jadi Google Religion dari 6.500 agama dan kepercayaan sekarang ternyata tambah satu lagi, yaitu Google. Mbak Google jadi agama. Nah, kalau kita mau baca konteks dalam teks itu wah limpah. Saya kalau siapkan misalnya khotbah-khotbah saya cari aja ini konteksnya di mana gitu. Dari kita terus kita punya buku-buku konteks teologis dan segala macam. Lalu yang kedua adalah, mengenai observasi. Nah, observasi ini sangat menarik. Observasi ini langsung ke eksegese, jadi bahasa aslinya, perlu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya, kan sudah ada Bible Works, sudah ada juga Eastword, dan banyak lagi yang lain, itu tinggal dilihat, dipelajari, apakah Baguslah. dia imperatif dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah ambil maknanya, makna dari dalam, lalu kemudian diterapkan. Nah, itu yang cara sederhana yang saya bisa sampaikan, tapi kenapa orang senang eksegese daripada eksegese? Eksegese itu kan lebih senang kepada pengalaman-pengalaman pribadi. Tidak salah pengalaman itu, tapi pengalaman itu harusnya berada di dalam kendali pengajaran, supaya terarah begitu. Belum tentu kan pengalaman saya Berada sama di kendali pengajaran, Pak, ya? kendali Menarik. pengajaran ya, betul. Ya. Karena kalau pengalaman saya kan belum tentu dialami juga oleh orang lain. Misalnya, "Oh saya punya pengalaman nih, puji Tuhan hari ini doa saya berhasil, hujan berhenti." Iya, tapi ada orang lain di sebelah hujan sama seperti saya doanya, tapi nggak berhenti. Jadi akhirnya dia lama-lama kecewa, menganggap Tuhan itu tidak peduli dengan dia, tidak demikian. Jadi mesti ada koridornya. Jadi itu perlu pelatihan-pelatihan.